Oke, balik lagi di channel kita Sudah Playtech ya. Saya lama nggak di depan kamera, biasanya saya tuh di belakang kamera ya. Ini saya mau rebuild PC. Sebenarnya saya udah pernah rakit, tema ini di rebuild karena ada beberapa komponen baru yang cukup krusial karena ada pergantian dari Vega sampai SO ya. Di sini saya nggak perlu lama-lama ya. Ini tujuan saya rakit ini ya banyak ya, bukan cuma buat gaming ya. Gara-gara ada ini kalian bilang pasti buat main game. Ya benar sih, nggak salah, tapi ya anda banyak seperti menggantikan laptop ya, karena kalau laptop bahasa gaming itu tewas ya, dia nggak kuat sebenarnya, dan buat tugas-tugas dan lain-lain ya. Dan ini full set ya, ini ada monitor di belakangnya ada keyboard juga, ini ada mouse-nya, nah dusnya masih ada mouse-nya, padahal dia lebih dulu ada. Nggak tahu ya keyboardnya itu sama orang-orang dibuang di rumah, padahal dusnya masih bagus ya. Nah ini ada script ya, ini sebenarnya cuma harga doang. Oke, kita spill yang pertama. Saya pasang dulu di sini ya. Ini bangke harusnya saya taruh di sini. Di sini saya sudah terpasang ya, ini bukan paketan ya, ini memang sudah terpasang. Ini mobu prosesor sama RAM sama fan juga. Ini tuh mobunya itu minusnya ini ya. Ini saya pakai kamera depan ya, untuk kalkulasi saya kurang bagus ya, udahlah. Ini dia rusak. Di situ saja 150.000 ya. Dia keuntungannya itu dari Mobo 61 lain PCIe Gen 3 ini ya. Jadi kalian pakai GPU yang agak kekinian, bukan yang paling kekinian, itu masih bisa full power lah. Lalu yang kedua itu kapasitornya masih oke ya, dia sudah full solid ya. Ini kekurangannya pastinya dia H61 ya, dia itu apa ya, kalau H61 itu SATA-nya 2 semua, tapi saya pernah tes di PC saya tes jalankan, itu ada yang SSD saya itu kebacanya SATA 3 ya. Jadi ya udahlah, yang penting SSD-nya SATA 3, kalau hard disk urusan belakang ya. Dan di sini kalian jangan ketawa ya, ini edge-nya tak bagi dua ya, karena memang saya beli RAM ini sama teman saya itu edge-nya udah lepasan, jadi saya pasang di sebelahnya aja biar oke lah kelihatan, kebetulan kan kanan kiri kan. Yang ini tuh RAM pertama, itu saya dapat bonus prosesor i5 3570. Ini tuh sekitar 120 ya. Udah oke lah, dapat RAM juga 8 GB pula ya. Dan kalau kalian beli itu 3570 agak sulit ya. Sebenarnya juga nggak ngaruh, mending kalian pakai 3470 aja, lebih banyak stoknya dan dijamin harganya stabil. Dan itu harganya 200 ribuan ya. Nanti saya akan kasih screenshot dan link di deskripsi untuk pembelian ya, kalau kalian malas nyari ya. Kalau kalian rajin ya alhamdulillah, itu kan saya nggak perlu pusing-pusing mikirin link-link lagi ya, dapat affiliate juga. Oh iya, tadi mobonya ini kalau kalian beli yang lain yang normal itu 180 ya, tapi kalau lebih murah itu lebih bagus. Ini H61 banyak ya, kalian bisa pilih aja brand-brandnya. Ini dia itu 2016, di sini apa namanya, segelnya banyak sekali ya, ada 1 2 3. Tahannya bodo amat, yang penting mobilnya normal itu ya, dan semua portnya fungsi kecuali satu ya, USB ya. Kalau USB gampang ya, ini ada USB front ya, ada dua ini ya, USB 2 semua sih, tapi nggak masalah ya. Mungkin kita belikan extension itu gimana. Ini ada PCIe kali 1 yang bisa dipakai juga. Sayangnya kali 1 ya, kalau kali 4 kali 8 nggak bisa pasang SATA ya. Soalnya SATA-nya itu mepet dengan PCIe-nya. Tidak ada fitur yang diunggulkan lagi ya. Dan ini nih, ada satu lagi RAM satunya ya. Ini RAM saya sendiri ya, beli di Shopee 80.000, cuma saya dapat 70 atau 60 ribuan. Itu karena tanggal kembar ya dulu saya belinya. Dan ya dia mereknya Hynix ya, merek-merek ya awak-awak ya kalau sekarang ya, refurbishan ya. Soalnya ini bootingnya sempat lama, tapi ya ujung-ujungnya normal. Lalu sudah ya ini ya. Oh iya, coolingnya saya pakai cooling bawaan Intel ya, soalnya murah dan ya udah oke lah. Kecuali kalau kalian main PUBG, game-game yang CPU bond itu langsung panas ya, membara ya. Apalagi kalau kalian pakai ini ya, si pasta murah ribuan itu, saya pernah dulu sampai 100 derajat, itu panas sekali, langsung saya matikan PC-nya ya, kasihan cuy, mau tewas nanti prosesornya gimana. Saya panik ya, 200.000 udah lumayan cuy, daripada saya balik ke Pentium kan yang dulu saya masih ada, cuma saya nggak mau spill buang waktu ya. Ini sudah 4 menit 5 menit sendiri.
Terus SSD ini storage ya, bentar. Di storage ada 3, yang satu bayarnya, 2 gratis. Gratis kenapa? Kan saya dapat dari laptop lama saya yang dulu. Mungkin kalian yang tahu konten saya yang 2022 ke bawah ya. Itu pakai laptop itu ya, Lenovo dulu Z40 ya, pakai MDS10. Itu SSD ini Midas Force ya. Ini saya dulu beli di tahun 2021 pakai laptop yang dulu ya. Itu dulu saya dapat 200 ya. Cuma sekarang kan bisa dapat di 120 ribuan. Itu pun dapat brand yang garansinya oke ya, Vigen itu dan lain-lain. Tapi ya kalau kalian dapat bekas atau gratisan ya kenapa tidak, diambil aja. Ini kan rugi ya kalau nggak diambil. Ini health-nya masih berkurang berapa persen, masih 94 dan aman-aman saja ya pakai ini ya, 2021 loh. Sekarang 2025, udah 4 tahun ya ini SSD menyala ya. Dan sering diinstal ulang juga ya, karena mungkin saya kesalahan install dan lain-lain. Yang satunya ini ada harddisk 1 tera ya, ini buat menyimpan data-data ya. Kenapa harus pakai harddisk ya? Karena lebih awet dan lebih besar dan lebih murah. Kalau pakai SSD semuanya, apalagi kamu buat main game ya, itu kan sedikit-sedikit update ada sebulan sekali atau bahkan seminggu sekali. Itu bisa mempercepat kematian SSD ya, itu nggak boleh, jangan ya. Ini mereknya Samsung atau Seagate ya, ini saya tahu ya dari model ST ini pasti punya Seagate nih. Soalnya bukan Seagate orang ya, ini Seagate. Nah ini dari laptop juga sama gratis ya. Kalau kalian beli itu mending yang besar sekalian. Atau bisa casing kalian nggak support ya, misalkan cuma support 1 yang ini atau 2 yang ini. Mending ini sih 1 sama yang 1 ini SSD ya. Atau mending pakai NVMe sekalian. Lebih hemat tempat dan lebih hemat kabel ya. Ini gratis kalau kalian beli 1 tera itu sekitar berapa ya ini ya? 150 sampai 200 ribu, tapi yang ini form factornya. Kalau yang ini itu 300 ribuan. Teman saya dulu pernah nitip ke saya ya, sama masangin ya, itu kena 300. Jasanya seikhlasnya ya, saya bukan, kalau teman sendiri seikhlasnya asal sopan ya. Kalau nggak sopan sih ya nggak tahu diri itu. Ini harddisk Samsung 2007 ya, ini tebal banget ya, ini fat ya. Ini kalau bisa lihat di 2007. Ini kalau misalkan nggak bisa ya, intinya 2007 lah. Ini soalnya saya pakai kamera depan, ini gimana ini sebaliknya. Oh ini ya, ini 2007 310 GB. Ini sebelum ada 2 ini ya, dulu ada harddisk 80 sama 320 ya. Jadi saya ini buat game, ini buat yang harddisk 80 itu buat sistem. Setelah SSD itu harddisknya tetap kepake, cuma karena kejual ya. Sebelum kejual saya ini ya pakai ini ya, saya lepas dari harddisk ekstra saya karena nggak pernah pakai ya. Paling cuma buat pindah game doang, dan itu ngapain ya, ya udah kita ambil aja. Dan juga udah rusak juga ya untuk si casingnya itu, si casingnya itu. Ini saya dulu dapat harga 40.000 dan ini tidak recommended ya kalau misalkan kalian beli yang ini 320, minimal 500. Lagi pula murah juga, 80 ribuan. Tapi kalau kalian mau 1 tera gaspol ya 150 sampai 200 itu tadi. Sekalian itu ya, besar lebih baik ya. Tapi kalau kalian nggak punya duit ya bisa dipotong aja, mungkin buat beli apa ini, PSU ya atau GPU, itu mending buat itu. Soalnya mereka ini kan ya gitulah, lebih panjang dan harga storage juga stabil ya. Kecuali SSD ya, suka naik turun ya. Yang selanjutnya adalah GPU. Ini buat ya, kalau dikiranya main game doang memang bener, tapi ini bisa buat apapun yang kalian mau tentang video dan 3D ya. Cuma ini karena AMD ya, ini memang tidak di power untuk itu ya. Ini SFX ya, ini brand, bukan brand Cina refurbish, ini brand top tier ya, bukan top tier sih, ini brand spesialis AMD. Saya soalnya belum nemu Nvidia nya. Ini RX 560 versi D yang disunat ya dari pabrikannya, bukan dari pabrikan sih, dari AMD nya sendiri. Dia pakai chipnya sama dengan 460. Ini ya, dia single fan teman-teman ya, single fan dia. Ini heatsinknya hitam ya, ini sudah garansinya udah habis dan sudah nggak segel, sudah ada pasta. Supportnya lengkap ya, DVI digital, ini HDMI sama si DP. Misal kalian pakai monitor yang DP mungkin ada USB nya bisa pakai. Dan dia ada pin power khusus buat SFX ini ya, karena dia versi yang agak di boost dikit performanya, jadi aman. Kalian dapat di harga, saya dapat dulu harga 600 ya. Itu kalau kalian kesulitan nyari yang sama, mending cari yang GTX 750, RX 550 atau yang lain. Tapi harganya kadang nggak ngotak, ngasih
700 itu orang gila itu ya, nggak ada murah-murahnya, malah nambah 100 dapat 1050. Harusnya kalian ambil yang itu ya, 1050 kalau budget kalian 400.000 untuk GPU. Ini saya pisahkan dulu ya, lalu kita ke PSU ya. Daripada kalian terlalu buang-buang duit buat storage atau mungkin yang lain ya, bisa dibangun atau casing bahkan ya, mending kan beli ini yang oke, minimal ya. Minimal banget kalau kalian PSU GPU kalian itu kentang ya, misalkan kalian pakai RX 550 tadi ya, itu kalian bisa pakai PSU yang ini. Ini 70.000 build up ya. Cuma minusnya ini kabelnya kikir banget, dan kalian kalau pakai PSU casing PSU bawah kalian mesti beli converter dulu. Ini biasanya suka penuh, yaitu ATX CPU pin ya, 4 pin, dan dia nggak ada 8 pin, jangan cari ya, dan di convert juga, apalagi 4 pin ke 8 pin itu nggak terlalu worth it. Lebih baik 4 pin saja, itu masih nyala kok, misalkan mau bukan support tapi PSU nya nggak support. Ini si Gotek ya, ini dari bulan Maret baru keluar dan sudah dapat jempol dari reviewer ya, dan dari orang yang ngerti elektronik dia bisa bilang oke ya, dan saya lebih oke lagi karena dia sudah full range ya, 300.000 dapat full range. Saya sudah bikin unboxingnya sih, dan kalian nggak perlu tanya apa aja portnya, kan bisa tanya juga ke sellernya ya apa aja portnya. Lalu di sini monitornya ketutupannya, ini Dell 19 inci, dia itu minus ketutupannya. Ini intinya kalian bisa lihat ya, monitor di pojok. Minusnya tompel 3, sekarang jadi 4 karena yang garis sebenarnya dulu ada garis, dia join jadi tompel juga. Nggak tahu kenapa dia ikut-ikut ya, FOMO kali ya dia jadi tompel. Harganya ini 120.000 ya. Kalau saya gini, maksudnya saya dapat itu 200.000 ya. Kalau 120 itu harga tokonya. Cuma karena saya ongkirnya itu pakai, orang bodoh mana ya beli monitor pakai si cepat halo, bukan menjelekkan si cepat halo ya, tapi siapa yang pakai reguler gitu. Kebetulan saya pakai cepat halo, mentang harga 5.000 ya, cuma ternyata 50.000 ya, gara-gara ya ini barang besar ya, nggak mungkin kalau dia ongkirnya murah ya. Kalian bisa beli yang normal itu 200-300. Saya dulu pernah beli buat bapak saya, buat laptop lama saya juga ya, itu layar mati sih, agak monitor saja, karena saya sendiri mas repair LCD laptop ya, karena banyak busuknya ya, mending monitor sekalian aja lebih murah. Untuk keyboard ini saya dulu dapat promo ya, kukira saya dapat full price ya. Kalau dapat full price saya nyesel banget, soalnya 2025 ini ya, khususnya ya 2024 kemarin ya, itu banyak yang mekanikal 150.000 ya. Ini masih semi mekanikal, membran banget, dan ini ngampas ya. Ini 140.000 saya beli dulu di Tokped, dapat promo ya kalau nggak salah. Dulu itu 179 tapi 180. Cuma kalau kalian mau beli ini, yang ini saya nggak recommended karena harganya mepet, bahkan lebih mahal dari mekanikal yang burik ya. Atau nambah dikit 200.000-an, dapat 200.000 pas gitu, dapat banyak dari Gamen atau Fantek. Kalau Rexus sendiri dia masih jual mahal di 250.000. Tak kenapa kapan tobatnya lu ya, padahal orang udah kompetitif harganya, malu doang enggak. Lalu untuk mouse ini saya pakai Sierra G10 ya, ini mouse lama ya, keluaran kapan nih, saya cek dulu ya. Ini biasanya 2021, saya belinya 2022 atau 2023, saya lupa ya. Ini saya pas baru beli laptop yang kemarin ya, biasa saya pakai itu ya, kalian mesti tahu ya. Ini juga laptopnya juga sering dipakai buat testing, pernah ganti pasta juga ya. Ini hampir 100.000 ya, tapi ini awet, saya 2 tahun ya kalau nggak salah. Ini sudah pemakaian barbar, main Minecraft diklik-klikin barbar ini. Ini kenapa kliknya nggak bisa nge-click gara-gara ini dan masih kliki dan awet ya, cuma paling scrollnya ada kotor banget ya, sama bongkar males ya. Ini ya, ini udah nggak berat-berat amat ya, termasuknya cukup berat tapi dia sudah oke ya. Kalian bisa beli yang lainnya di harga berapa ini, 100.000 gaming yang oke. Kenapa saya beli yang oke? Karena saya nggak mau mungkin kalian beli yang busuk sebulan 2 bulan udah error sana sini ya, kasihan sih. Atau yang 50.000 atau yang 5.000-an, kalau kalian mau potong budget itu terserah kalian ya. Atau bagi bocah juga bisa dikorup ya, 50.000 juga dapat baru kok dari Rexus, atau mungkin yang lebih murah 25.000-an yang portnya masih PS2 juga. Ini kita mau buah 61 banyak kan masih PS2, tapi kadang ada yang cuma combo.
Oke, kita lanjut ke headphone-nya di sana ya, itu ya nyantol. Ini Lexus saya dulu dapatnya 50.000, cuma saya itu gratis dapatnya karena saya perlu pakai promo gara-gara beli kalau nggak salah SSD, kalau nggak cooling. Ada videonya udah lama ya, udah berapa tahun yang lalu tuh. Ini 50.000 saya nggak worth, saya nggak sarankan beli ini ya. Sebenarnya boleh-boleh aja ya, cuma memang bukan yang terbaik, tapi ya yang termurah dan brandnya jelas. Ya sebenarnya brand ODM ini lebih penting ya daripada brand yang nggak ada kejelasan PT-nya di Indonesia. Soalnya kita nggak tahu klaim di mana, gimana nggak tahu ya. Terus speaker ini gara-gara laptop ya. Tiga ini gara-gara laptop semua. 3 sampai 4 ya. Ya, semuanya gara-gara laptop. Yang paling parah yang ini speaker ya, karena laptop saya yang sekarang itu speakernya error ya. Saya sudah motif dan itu pelan, nggak enak ya didengar ya. Apalagi mic-nya juga suwoyo ya, jadi ya sudah laptop second ya. Kalau baru pun juga malah mahal. Ini saya dapat 27.000 ya, kan bisa beli yang lain atau beli yang mahal terserah ya, yang penting atau bahkan salah satu dari mereka. Tapi saya mending ini sih headphone aja sih. Tapi kalau kalian mungkin nggak mau dikatain main game padahal kalian mungkin lagi ada kelas online ya, kalian pakai speaker aja, saya lebih menggelegar dan semua orang bisa dengar tuh. Ini pendek ya kabelnya ya, sebenarnya ada yang lebih baik jadi sendiri. Bentar minum dulu. Untuk kabel-kabel ya, untuk kabel VGA saya nggak bisa tampilin karena ya dia udah nyantol, saya malas ngelepasinnya. Itu kalian bisa dapat 30 ribuan bekas dari copotan PC monitor build up dan motor ori ya. Daripada kalian beli yang 5 ribuan itu satu beli itu 7.000 ya. Ampas banget ya performanya ya, udah tipis, gampang rusak pula. Ya sebenarnya masih bisa dipakai, cuma nggak terlalu worth it tuh. 7.000 kan harus nambah budget aja biar lebih aman gitu. Lalu kita ke kabel SATA ini wajib ya, apalagi kalian mau rakit PC karena mau kalian bekas ya, kalian itu tidak mungkin dapat ginian kecuali kalau seller kalian itu baik hati ya. Yaitu ini 5 ribuan ya, ini ada SATA L. Saya sarankan SATA L jika mau kalian memang support ya, jika kalian memang butuh ya, mungkin lebih baik kabel manajemennya. Tapi kalau yang lurus ini juga harganya sama persis kok, sama-sama 5.000, cuma ini ada yang paling ini paling pendek ya ini. Yang paling panjang itu yang mana? Ini paling panjang ini. Kalau nggak salah satunya ini bawaan Mobo ori punya teman saya palak ya. Saya berikan kabel SATA saya yang lama sama es krim dulu ya. Itu saya tukar tambahnya kayak gitu ya, cuma memang nggak tinggi ya, cuma nggak apa-apa ya, teman sendiri kok, sekali-kali buat baik itu ya boleh ya, jangan kikir ya. Ini konverter ya, jadi kalian PSU kalian ini minus kabel apapun SATA atau molek, misalkan kalian butuh power SATA, karena ini SATA-nya 3 ya, saya bisa kalian mau PSU casing kalian ada 4, bisa 4 storage, kalian bisa pakai ini. Ini SATA L, SATA 1 nggak L. Ini molek atau SATA ya. Itu harganya murah ya, 10 ribuan paling ya. Kabel iya, ini baut perakit PC sama. Nah ini sebenarnya kalau casing kalian bekas ya. Cuma saya belum intro casing ya, lupa. Tapi nggak apa-apa, ini baut-baut kayak gini kalian harus punya. Beli 10 ribuan paling atau 5.000 terserah ya. Kan kalau bisa beli banyak-banyak nggak apa-apa, karena itu bisa kalian kurang itu kan nggak perlu panik ya. Tiba-tiba check out lagi kan kalian mesti nunggu atau mungkin kesian ya. Apalagi kalau yang kena itu Mobo hard disk sama VGA. Kalau PSU mah aman yang kalau misalkan di atas ya, di bawah ya, kalau di atas itu masalah besar. Murah kok, 10.000 kan bisa dapat. Dan ini yang terakhir ya, kalau nggak oh ya ada 2 sih. Ada stop kontak ya. Kenapa saya ada list stop kontak? Karena tidak semua orang ini yang mau beli PC yang kalian di sini mungkin belum punya stop kontak atau stop kontak kalian ini cuma ada 2 ya. Ya kalian semua pasti punya HP lah ya. Mungkin kan nggak punya HP, mungkin bisa, atau kalian juga punya laptop ya mungkin ya. Ini casingnya ini NLEG flash ya. Ini saya cari di internet ya, ini NLEG apa, saya taunya NLEG, tapi di sini ternyata dia itu NLEG flash. Fiturnya ternyata masuk oke banget ya buat 75.000 ya. Kalau harga aslinya 300.000 ya, cuma sekarang 300.000 itu minus semua ya. Minus di storage-nya cuma 2 atau 3 ya. Soalnya mentang-mentang NVMe murah ya, jadi pada dihilangin juga sunat ya. Padahal SATA itu masih perkasa ya sampai sekarang ya. Lebih murah dan lebih oke ya. Kecuali SSD-nya sih. Ini dia PSU bottom. Ini ada fan-fannya ya. Ini gratisan ya. Ini dari teman saya, katanya nggak bisa dipakai di Mobo-nya.
nggak tahu kayak sekarang ya. Mending saya ambil aja. Ini ada fan 20.000 ya. Saya nyesel ini ampas nih, pelan juga. Yang ini dua ini biru ya. Ini LED-nya biru tadi. Dia kayaknya speednya sama dengan yang ini. Kayaknya lebih kenceng sih, dikit. Ini apa ini? Harganya dulu itu saya beli berapa ya? 5.000 dapat dua dari teman saya ya. Dikit-dikit teman sendiri ya. Soalnya teman juga nggak pakai, daripada dibuang kan mending saya angkut. Lumayan tuh ya. Barang-barang kayak gitu. Ini ada fan lagi 8 cm, ya bisa 9 cm biasa. Ini maksa ini ya, jangan ditiru ya. PNP pasain paksa. Sebenarnya ini buat 12 cm. Cuma saya pasang 8 cm, 9 cm karena nganggur, daripada saya juga belinya itu sebelum H-1 sebelum casing ini ya, ngangkut casing. Sayang sekali ya. Oke, tadi kayaknya ada tamu, saya mau out dulu ya. Ini totalnya itu 1,9 juta ya. Tapi saya nggak akan record sih untuk rakitnya, saya males juga, hanya 20 menit tuh. Mungkin saya akan berikan endgame aja. Total ngikut itu kan bisa, total saya keluarin duit cuma 2 juta, kembali 100 ya. Itu paling buat ongkir semuanya sih. Tapi ya gratis ongkir kok, dari 2025 kok masih bayar ongkir, kecuali kalau kalian kehabisan ya mungkin dibeli semuanya di toko yang berbeda dalam 1 bulan dan check-outnya bisa-bisa ya, itu masalah besar ya, makanya bakal mahal. Kalau kalian ikut-ikutan semuanya, ini saya sebenarnya itu hitung-hitungan ChatGPT ya. Kalau saya udah ngantuk tadi pagi itu ya, dan saya kan sip malaman. Itu 2,6 juta ya. Itu kalian bisa sunat sendiri ya, terserah kalian kan duitnya berapa kan gimana. Ini cuma referensi, jangan jadi patokan utama. Karena mungkin ada orang lain yang lebih worth it dan mungkin bisa dapat komponennya lebih oke. Oke ya, saya akan out dulu. Ini ya, saya mau rakit juga sih. 2000 years later. Ketulang ya, tadi soalnya PC-nya gagal menyala karena soalnya ini mobonya memang agak kampret ya, GPU-nya itu agak miring dikit, mungkin harus perfect banget ya pemasangannya biar nyala. Moment of truth ya, ini kabel bodo amat sama merawat urusan belakang ya, yang penting PC-nya nyala ya. Memang kalau bisa wireless semua sih, kalau memang nggak mau kalau kelihatan kayak gini ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Lampu nyala ya. Kenapa kok lampunya di sini nyala? Karena berarti PC kalian normal ya keyboardnya. Makanya kenapa keyboard RGB itu penting ya. Ya biar tahu PC-nya benar-benar, atau mungkin kan bisa pakai caps lock atau win kalau nggak salah ini numpad 6 lock, agak scroll lock. Ini nyala tadi, ini bising ya, ternyata kabelnya ada yang nyangkut. Ini salah memasang saya kabelnya, dan ini kayak gini ya. Ini sudah nyala ya, ini ada Nvidia ya. Nanti saya install dulu ya semua drivernya. Mungkin saya harus pasang DDU ini ya, tapi kita nggak bisa pasang di sini, harus ini Discord ngapain ini ya, kita harus mode ini dulu. Saya cut dulu aja ya, nanti saya akan record lagi setelah selesai install. Tomorrow. Ya ini sudah, saya masih download driver, ini GPU udah jalan ya. Saya install tadi yang Nvidia saja, yang Intel nggak saya uninstall soalnya misalkan darurat bisa dipakai. Ini masih Microsoft ya, soalnya masih belum diinstal drivernya, saya lupa copy di laptop, saya malah buka laptop ya. Ini dia pakai yang versi 896, itu dia berarti yang 14 CU versi sunatan ya. Dia sama kayak si RX 460, tapi ya RX 460 lebih sulit dicari dan dia lebih tua. Ini lebih baru dan ini masih driver terbaru ya. Kalau nggak salah 2024 ya, nggak tahu ya versi ini ya, Oktober harusnya masih bisa ya. Misalkan saya cari ya, kita gabut sebentar ya. Bentar, ini kita ke support driver download. Oke, kita coba cari yang grafik yang tertinggi. Sekarang RX 9000 series kalau nggak salah, XT. Dia tahun berapa drivernya, penasaran. Oh dia ini ya, opsional WAGL. Oh ya, dia masih kemungkinan antara di stop atau shoot masih terus ya, harusnya masih belum legacy ya. Soalnya kalau legacy itu kayak gini ya, misal saya punya laptop ya, legacy itu nggak salah ini prosesor, soalnya dia pakai APU ya, APU A10 for laptops ya. 7300.
Dia nanti masuknya mana ya? Windows Legacy Driver ya. Dan ini 2022 ngestopnya jadi 2261, ini 2491. Tadi saya lupa tadi yang RX berapa tadi? RX 9000 ya. Itu adrenalin berapa? Adrenalin ya, kalau nggak salah dulu apa ya? Oh, Katalis 25 ya, 24. Berarti ya kayaknya ketinggalan. Antara ketinggalan atau tanda-tanda mau di stop, tapi ya jaraknya 12 bolo. Ini bagus ya. Ya ini kalian wajib beli ya, khususnya buat ini yang budgetnya sekarat ya. Dan kalian itu nggak mau meledak PC-nya gara-gara PSU yang palsu ya, yang 80% palsu, yang nggak ada security-nya. Ini saya dusnya busuk nih. Dan ini barang langka ya, kebetulan ya, langkanya itu karena jarang yang jual. Banyakan jualnya itu 800 sampai 1 juta. Itu ngawur, ngelama ya. Ya intinya gitu aja sih. Ini PC nyala semua ya. Ini fan-fannya nyala. Ini rada aneh ya, ini kayak gini, tapi nggak apa-apa ya. Saya maunya nanti pasang ini LGBT light. Kalau nggak salah yang ini pindah sini, mungkin di sini kita tambah 1 tambah 2. OP banget ya, mungkin di sini aja kita kasih. Oh, ada mati 1 ya. Saya baru sadar. Saya akan perbaiki lagi ya. Ini kayaknya nggak ngonek. Setelah ini ya, kita install dulu lagi. Saya akan mereparasi bentar. Oke, thank you udah nonton. 2 juta bur. Nah, itu masih ada timeline-nya ya, ada monitor juga.